Buat kebanyakan pecinta otomotif, khususnya di dunia motor, kebanyakan dari kita pasti mengidamkan untuk bisa memiliki suara motor kayak gini. Kenapa suara motor ini begitu diidam-idamkan oleh kebanyakan orang? Ya tentu aja karena motor yang memiliki suara seperti ini memiliki harga yang cukup mahal. Yang paling murah saat ini ada di pasaran hanya ada ZX25RR. Namun semurah-murahnya tetap aja harganya lebih dari 100 juta rupiah. Dengan pendapatan kapita tahunan kebanyakan orang Indonesia yang masih di bawah 100 juta rupiah, maka motor yang memiliki suara seperti itu semakin menjadi impian belaka. Kemudian selain suara yang merdu, kebanyakan dari orang kemungkinan besar juga mengidamkan motor-motor buatan Italia. Kenapa? Ya karena kalau sudah berbau-bau Italia, semuanya akan terlihat keren, menawan, dan yang pasti fancy. Namun sayangnya, sekali lagi, harga motor-motor Italia sangat-sangat mahal. Bisa setara dengan harga mobil non-LCGC. Jadi buat yang belum punya uang terlalu berlebih, maka motor Italia hanya menjadi impian juga. Tapi bagaimana jika ada motor Italia, suaranya mirip 4 silinder, dan yang pasti harganya murah atau setidaknya terjangkau, dan motor tersebut tersedia di Indonesia untuk dibeli tanpa impor-impor? Apakah motor tersebut akan laku? Di atas kertas kemungkinan besar motor tersebut pasti akan laku keras. Kenapa? Ya karena motor Italia dengan suara 4 silinder tidak mungkin tidak laku. Namun kenyataannya semua berbanding terbalik dengan di atas kertas, yang mana motor tersebut kurang laku atau kurang diminati. Pabrikan apa tersebut? Iya, pabrikan tersebut adalah Benelli. Benelli merupakan salah satu merek motor tertua di dunia, yang mana merek ini sudah dimulai pada tahun 1911. Sejarah Benelli dimulai ketika Teresa Benelli menginvestasikan semua modal keluarga untuk mendirikan bengkel dan memastikan pekerjaannya stabil untuk 6 putranya, yaitu Giuseppe, Giovanni, Filippo, Francesco, Domenico, dan Antonio Tonino Benelli. Awalnya Benelli hanya bengkel biasa, dan bengkel tersebut adalah tempat menjual beberapa suku cadang untuk mobil dan sepeda motor yang juga dibangun di Pesaro, Italia. Namun 6 Benelli bersaudara memiliki ambisi yang jauh lebih tinggi, yang pada akhirnya mereka ingin membangun sepeda motor. Dengan ambisi yang tinggi tersebut, 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1919, mesin pertama rakitan keluarga Benelli lahir, yaitu mesin 2 tak 75 cc yang diterapkan pada rangka sepeda. Namun sayangnya mesin ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Kemudian pada Desember 1921, sepeda motor Benelli asli pertama muncul, yaitu Velomotore. Ini adalah sebuah motor ringan 2 tak yang disajikan dalam 2 model, yaitu Touring dan Sport di 125 cc. Kemudian pada tahun 1923, versi 147 cc dikeluarkan. Dan dengan versi ini, Tonino Benelli mulai memenangkan kejuaraan dan membuat merek ini terkenal di seluruh Eropa. Singkat cerita, dengan berkembangnya Benelli, Tonino Benelli dapat memenangkan banyak turnamen balap pada tahun 1927, 1928, 1930, dan 1931. Dengan kesuksesan yang ada pada tahun 1934, Benelli mengarah kepada pengembangan pabrik dan Benelli mencapai puncaknya pada tahun 1940. Namun semua kesuksesan tersebut terhenti akibat Perang Dunia Kedua. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Giuseppe Benelli memiliki perbedaan pendapat dengan saudara-saudaranya dan dia akhirnya meninggalkan Benelli dan membuat perusahaan yang bernama Motobi. Lalu pada tahun 1961, Benelli merayakan 50 tahun Benelli. Dan setelah tahun tersebut, Benelli benar-benar bisa membuat motor lebih banyak lagi dengan banyak model yang berbeda. Namun sayangnya, krisis tidak bisa menyelamatkan perusahaan ini. Dan pada tahun 1972, perusahaan ini dibeli oleh pengusaha Argentina yang bernama Alejandro de Tomaso. Kemudian pada tahun 1988, Benelli kembali mengalami krisis yang menyebabkan Taipan Industri Giancarlo Celci membeli Benelli pada 23 Oktober 1989.
Lalu pada tahun 95, grup Merloni Fabriano membeli sebagian besar merek. Dan terakhir pada Desember 2005, Benelli menjadi bagian dari perusahaan Cina grup QJ Qianjiang. Qianjiang merupakan perusahaan yang berlokasi di Wenling, di mana 14.000 orang memproduksi lebih dari 1.200.000 kendaraan dan 2 juta mesin per tahun di sebuah pabrik modern super besar sebagai kota. Yang pada akhirnya saat ini Benelli adalah motor Cina. Nah, setelah melihat sejarah yang ada, kita langsung mengetahui salah satu faktor kenapa motor ini kurang laku di Indonesia, yaitu karena Benelli saat ini merek Cina, bukan Italia lagi. Ya, namanya masih Italia sih. Yang kita tahu sejauh ini merek motor asal Cina belum ada yang bisa laku banget, khususnya di Indonesia. Kemudian faktor selanjutnya adalah tentu aja keterbatasan layanan purna jual atau after sales-nya. Nah, ini adalah faktor yang paling penting banget untuk menentukan suatu pabrikan bisa sukses atau tidak. Memang sih, membangun layanan after sales tidaklah mudah dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Namun ya mau bagaimanapun hal ini harus tetap ada sehingga kepercayaan kita terhadap suatu merek bisa terjaga. Bagaimana mungkin kita mau beli motor jika tidak ada dealer servisnya? Ya mungkin aja sih kalau kepepet, contohnya ketika kita ingin membeli motor Kaisar. Ya karena kepepet kebutuhan dan motor Kaisar adalah jawabannya, ya udah gas aja. Namun kalau selain itu ya kita pasti akan berpikir berkali-kali lipat. Kemudian faktor selanjutnya harganya cukup mahal untuk sebuah motor Cina. Kita ambil contoh di model Benelli TNT 249S. Motor ini memiliki cc di 250 dan kalau motor ini memiliki cc segini udah pasti lawannya yaitu Ninja Z250 dan Yamaha MT25. Dan uniknya motor ini harganya dibanderol 58,6 juta rupiah yang mana ini lebih mahal daripada MT25 dan Ninja Z250. Jika mengingat after salesnya harga segini banyak yang berpikir ya terlalu mahal. Ya walaupun ada plus minusnya sih. Kemudian faktor selanjutnya adalah desain motor Benelli bukan desain selera kebanyakan orang Indonesia. Ya, Benelli memiliki desain yang cukup unik. Ada yang mirip Harley Davidson, ada yang mirip Moto Guzzi, ada yang mirip Kymco di motor metiknya, ada yang mirip BMW Touring, dan lainnya. Dari semua motor Benelli, saya sih sebenarnya cukup suka dengan desain Motobi 200 Evo. Bentuknya ya mirip Moto Guzzi. Namun selebihnya ya gimana ya? Dan satu hal yang pasti, sebenarnya bukan karena desain aja kenapa Benelli kurang diminati. Faktor lainnya adalah semua desain motor Benelli hanya motor naked dan klasik. Yang mana naked dan klasik retro bukan selera motor kebanyakan orang Indonesia. Apalagi ini motor hobi lah kasarnya karena udah memiliki cc cukup besar. Orang Indonesia tuh cuma pengen motor fairing. Udah itu aja. Ya kalau aja ada motor fairing dan after salesnya bagus, kemungkinan Benelli ya bisa naik daun juga. Tapi nih kalau mau jujur-jujuran, desain motor naked TNT 249S sebenarnya ya cukup bagus dan gagah banget jika ingin dibandingkan dengan MT25 dan Ninja Z250. Tapi kalau dilihat lebih teliti lagi, kok kayak Bison dan Vision modifikasi ya? Tahu sendiri kan, masyarakat Indonesia nggak mau desain yang terlalu gimana-gimana, apalagi yang hampir menyerupai desain modifikasi. Kemudian selain itu semua, hal yang terakhir motor ini kurang diminati adalah performansnya yang loyo. Kita ambil contoh di TNT 250 lagi. Motor ini menggunakan mesin berkapasitas 249 cc inline twin DOHC full injection dengan pendingin cairan dan transmisi 6 kecepatan yang bisa menghasilkan tenaga di 31,5 power pada 11.000 rpm dan torsi puncak di 21 Nm pada 9.000 rpm. Jika dilihat di atas kertas, kayaknya ini motor memiliki performance yang sangat bagus. Tapi nyatanya, performance motor ini masih kalah dan tidak sebanding dengan motor 250cc lainnya yang sejenis seperti MT25 ataupun Ninja Z250. Jadi udah lebih mahal, tidak memiliki after sales yang lebih baik, tenaga yang tidak mumpuni dan desain yang cukup segmented banget. Ini tentu aja membuat Benelli kurang laku atau kurang diminati di Indonesia. Satu-satunya kelebihan Benelli dalam aspek apapun hanya di suaranya aja. Motor Benelli memiliki suara kayak gini. Mirip seperti suara 4 silinder ya, padahal motor Benelli menggunakan mesin 2 silinder. Kenapa bisa? 2 silinder bisa memiliki suara 4 silinder. Apakah mesin motor Benelli adalah tipe mesin screamer seperti yang digunakan oleh Ducati Desmos edisi era Casey Stoner? Sayangnya, mesin Benelli bukanlah tipe screamer. Jadi Benelli mengusung firing order 360 derajat. Jadi kinerja pembakarannya atau waktu pengapiannya tidak bersamaan antara piston alias bergantian. Sehingga mesin tersebut dapat menghasilkan suara yang padat. Pertanyaannya,
Kenapa MT-25 atau Ninja Z250 tidak menggunakan metode ini agar bisa mendapatkan suara yang mirip 4 silinder ini? Sayangnya dengan metode seperti ini sangat berdampak kepada tenaga yang dihasilkan, yang mana tenaga yang dihasilkan bisa menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan mesin 2 silinder pada umumnya. Jadi jika Yamaha dan Kawasaki mengejar performance, bukan konfigurasi mesin Benelli yang dibutuhkan. Jadi ya bisa dibilang suara 4 silinder Benelli adalah gimmick aja. Tapi ini adalah gimmick yang bagus karena Benelli menyadari hal tersebut. Orang Indonesia butuh motor murah yang memiliki suara layaknya Moge 4 silinder. Udah bagus dan pinter banget sih Benelli. Tapi ya sayangnya masih belum bisa naik daun aja ini motor. Coba aja ada desain motornya yang pas banget di hati orang Indonesia. Kemungkinan besar Benelli bisa naik daun. Dan untuk membuktikan lebih lanjut kalau Benelli kurang laku di Indonesia adalah penjual motor bekas nggak mau jualan motor Benelli. Ini tertulis di artikel ini nih. Dan alasannya marketnya tidak terlalu besar alias kecil atau kasarnya sepi peminat. Selain itu harga jualnya juga akan mengalami penyusutan yang parah. Ya intinya susah dijual lagi motor bekasnya. Dengan kondisi yang ada, Benelli saat ini sedang mengalami trust issue di mata masyarakat. Jadi jika Benelli ingin mendapatkan kepercayaan lebih, Benelli harus bebenah secepat mungkin. Jangan sampai tenggelam layaknya Suzuki, karena Suzuki tidak pernah bebenah setelah tahun 2008 dan terus mengalami kemerosotan. Dan itulah faktor kenapa Benelli tidak laku di Indonesia. Bagaimana nih menurut kalian? Apa yang harus dilakukan Benelli? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.